Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ki Gamang Reksa di channel Aji Mantrawi Gunaya. Pada kesempatan hari ini saya mau berbagi ilmu. Bisa dikatakan bagi wirid ya, bagi yang senang berburu ke tengah-tengah hutan. Biasanya kalau berburu kadang-kadang ketika kita memasuki hutan itu kadang-kadang penunggu hutannya juga kadang-kadang jahil ya. Seperti pengalaman saya punya pengalaman dua kali ini. Dua kali saya pengalaman, tiga kali waktu itu saya nyetrum juga ya. Dan itu bukan terjadi di hutan aja ya. Kalau pas saya terjadi dulu nyetrum, saya waktu masih bujang, masih kecil-kecilan, itu saya seneng nyetrum ikan malam-malam sama bapak saya. Padahal kalau siang saya lewat di tempat itu tempatnya bagus, tempatnya jalannya bagus, kelihatan ada jalan. Dan mentok saya nyari cuman sampai di sana gitu, sampai di tempat itu, dan jalannya pun bagus, tempat orang lewat udah namanya kebonan kan, namanya kebon-kebon gitu, pasti ada jalannya dia untuk keluar dari sana, dan itu dekat sama sungai. Pas saya waktu itu nyari ikan malam-malam, nyetrum ikan malam-malam, akhirnya selesai nyetrum saya kecapean nyetrum, akhirnya berhentilah di tempat biasa kita berhenti itu. Singkat cerita, kita makan-makan di sana, bawa namanya gini, bawa bekal ya, nasi bungkus. Habis makan saya di sana, ayo dah Pak kita pulang. Saya sama bapak saya waktu itu saya masih kecil. Ayo. Begitu saya pulang, jalan itu padahal saya duduknya tadi makan di tengah jalan, saya duduknya. Kok tiba-tiba jalan itu hilang. Saya panik, muter-muter itu tiba-tiba kok pohon duri salak banyak. Padahal ya enggak ada pohon duri salak di sana sebelumnya itu. Pohon duri salak, dan saya udah lama ini udah kecapean keliling muter-muter. Kemungkinan juga ya ini yang mungkin punya pagar-pagaran kebon dia. Kalau di Jawa itu mungkin puter giling namanya ya. Yang orang kalau masuk sana dia muter-muter. Akhirnya setelah capek duduk lah. Sambil penasaran, perasaan jalannya di sini dah gitu, sama bapak saya dah. Terus ingat saya sama suatu amalan dulu saya dapatnya sama orang Lombok, saya dulu biar nggak salah. Jadi saya hadiahin Fatihah dulu beliau ya, orang Lombok, dia diam di Karangasem di Bali. Saya dapat ilmunya itu sama beliau. Akhirnya saya ingat ketika kita menghadapi nyasar di tengah perjalanan atau di kebun atau di sungai, kita diam sejenak dan kita merokok. Sebelum merokok itu baca kita Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Begitu ihdinas kita merokok. Sedot rokok. Ini bagi yang suka merokok ya, karena saya tidak suka merokok. Waktu zaman itu saya memang merokok saya, tapi tidak kecanduan seperti orang-orang sekarang. Rokok saya ngelinting biar nggak salah ya, ngelinting saya. Begitu saya baca, saya merokok. Habis saya merokok itu langsung jalannya di tempat saya duduk itu. Dan itu kejadian sangat aneh. Akhirnya ya saya atas izin Allah ya, saya mengakui bahwa amalan itu sangat ampuh, meskipun hanya Fatihah, hanya melalui Fatihah.
Dan saya pernah juga berburu ke tengah kebun ini, berburu ke tengah kebun. Pas di tengah kebun di hutan di sini, di Benel namanya, Benel, di Benel. Oh bukan Benelnya, Palasari ya, di Bali ada namanya Bendungan Palasari, daerah negara ya. Saya masuk tengah hutan, ini pohon besar-besar dia, pohon besar-besar namanya. Saya senang berburu kunai waktu itu. Akhirnya saya berburu, berpencar sama adik saya di tengah hutan tuh berpencar. Setelah saya keliling-keliling, padahal ini pohon banyak, ini pohon gede-gede di depan saya ini. Kok tiba-tiba pohon ini semua hilang? Nggak ada pohon sama sekali, pohon yang besar-besar tuh nggak ada. Sak jalan-jalannya yang saya biasa lewatin itu nggak ada ya. Akhirnya saya bengong juga, kok bisa nggak ada, perasaan aku tadi jalan dari sini belum jauh deh sama pohon-pohon di sini. Itu saya sendiri, keadaan sendiri. Akhirnya itulah, ingat saya pakai lagi Fatihah itu, tapi dengan cara saya gepuk bumi. Itu habis saya gepuk puk 3 kali. Itu seketika pohon yang di depan saya yang tadi ndak ada itu bisa ada pohon itu lagi. Makanya ketika masuk ke tengah hutan, kalau sendiri silakan dipakai, tapi sebelum sampai mengamalkan ilmu ini, tolong bantu like, share, dan komen ya, agar sampean semua tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.